Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dari Departemen Prostodensia FKG USU. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Putri Welda Utami Ritonga, MDSG, SP Pros Subspesialis PMF Konsultan, selaku staf pengajar Departemen Prostodensia FKG USU. Video kali ini membahas mengenai jenis pembuatan gigi tiruan cekat sementara berupa tujuan, bahan, dan prosedur pembuatan gigi tiruan cekat sementara. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Gigi tiruan cekat sementara atau GTJ sementara adalah sebuah restorasi cekat yang dipasang untuk menggantikan gigi yang hilang dan menutup gigi penyangga selama proses pembuatan gigi tiruan jembatan permanen. Restorasi ini berfungsi sebagai pengganti sementara yang menjaga kenyamanan, estetika, dan kesehatan jaringan mulut pasien hingga gigi tiruan permanen selesai dibuat. Tujuan dan fungsi GTJ sementara. Secara biologis, gigi tiruan jembatan sementara memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, melindungi pulpa gigi penyangga dari rangsangan panas dan dingin, dari bahan kimia yang mungkin digunakan selama perawatan, serta dari trauma mekanis akibat aktivitas mengunyah. Kedua, GTJ sementara membantu menjaga kesehatan gingiva dengan cara memberikan kontur marginal dan embrasur yang tepat, sehingga jaringan gusi tetap sehat dan mudah dibersihkan. Ketiga, GTJ sementara mencegah terjadinya pergerakan gigi, artinya gigi penyangga tidak akan bergeser, dan gigi antagonis tidak akan mengalami ekstruksi selama menunggu restorasi permanen. Dan yang keempat, restorasi sementara ini membantu menjaga stabilitas jaringan lunak di area pontik, sehingga membentuk jaringan tetap ideal untuk menerima jembatan permanen. Nantinya, tujuan biologis GTJ sementara sangat penting untuk menjaga kondisi mulut tetap stabil selama proses perawatan berlangsung. Dari sisi mekanis, gigi tiruan jembatan sementara memiliki peran penting dalam menjaga fungsi mulut selama masa perawatan. Pertama, GTJ sementara membantu mempertahankan fungsi kunyah sehingga pasien tetap dapat makan dengan nyaman sambil menunggu restorasi permanen selesai dibuat. Kedua, restorasi ini memberikan retensi dan resistensi sementara pada gigi penyangga, sehingga struktur gigi tetap stabil saat menerima beban kunyah. Ketiga, GTJ sementara harus cukup kuat untuk menahan beban kunyah jangka pendek, terutama pada area yang sering mendapat tekanan. Dengan memenuhi semua tujuan mekanis ini, GTJ sementara dapat memberikan perlindungan optimal sekaligus menjaga kenyamanan pasien selama proses perawatan berlangsung. Dari sisi estetik, gigi tiruan jembatan sementara berperan penting dalam menjaga penampilan pasien selama proses perawatan berlangsung. Pertama, GTJ sementara menutup area gigi yang hilang, sehingga tidak ada celah pada senyum maupun saat berbicara. Kedua, restorasi sementara ini dirancang dengan warna dan bentuk yang mendekati gigi asli, sehingga tampilannya tetap natural dan selaras dengan gigi di sekitarnya. Dan yang ketiga, keberadaan GTJ sementara membantu menjaga kepercayaan diri pasien, terutama ketika gigi yang hilang berbeda di bagian depan atau regio anterior. Dengan demikian, tujuan estetik GTJ sementara bukan hanya untuk memperbaiki tampilan, tetapi juga untuk memastikan pasien tetap merasa nyaman dan percaya diri selama menunggu restorasi permanen. Bahan yang digunakan untuk GTJ sementara. Dalam pembuatan gigi tiruan jembatan sementara, terdapat beberapa bahan yang umum digunakan, masing-masing dengan karakteristiknya tersendiri. Yang pertama adalah PMMA atau polymethyl methacrylate yang merupakan bahan paling direkomendasikan. PMMA sendiri memiliki kekuatan tinggi, stabil, dan ideal. Digunakan untuk jembatan dengan bentang yang lebih panjang. Yang kedua adalah bis-acrylic composite resin. Bahan ini memiliki kelebihan berupa warna yang stabil, permukaan yang halus, serta proses pengerasan yang cepat. Bis-acrylic sering digunakan karena mudah diaplikasikan dan memberikan hasil yang estetik. Dan yang ketiga, PMA, Acrylic Resin Cold Cure.
Bahan ini lebih mudah digunakan dan ekonomis, sehingga cocok untuk kebutuhan sementara dengan durasi yang lebih singkat, namun kekuatannya lebih rendah dibandingkan PMMA. Teknik pembuatan GTJ sementara. Dalam pembuatan gigi tiruan jembatan sementara, terdapat dua cara utama yang digunakan, yaitu teknik direct dan teknik indirect. Masing-masing teknik memiliki prinsip, kelebihan, dan indikasinya sendiri. Teknik direct adalah metode pembuatan restorasi sementara yang dilakukan langsung di dalam mulut pasien. Pada teknik ini, cetakan praoperatif digunakan sebagai acuan bentuk gigi sebelum preparasi. Setelah gigi penyangga dipreparasi, bahan resin dimasukkan ke dalam matriks, kemudian ditempatkan kembali ke mulut untuk membentuk mahkota abdomen dan pontik secara langsung. Teknik direct lebih cepat, efisien, dan tidak memerlukan peralatan laboratorium. Namun, adaptasi marginal dan kekuatannya seringkali lebih rendah dibandingkan teknik indirect, serta risiko panas eksoterm dapat mempengaruhi kenyamanan pasien. Berikut adalah prosedur teknik direct dalam pembuatan GTJ sementara. Langkah pertama adalah pembuatan cetakan praoperatif. Sebelum gigi dipreparasi, dibuat cetakan awal menggunakan bahan silikon pati. Pati index ini akan berfungsi sebagai acuan bentuk mahkota abdomen dan pontik yang hilang. Langkah kedua adalah melakukan preparasi pada gigi penyangga dengan reduksi yang adekuat, sesuai kebutuhan restorasi jembatan permanen. Pada tahap ini, menjaga kontur dan retensi agar GTJ sementara dapat menempel dengan stabil. Langkah ketiga, siapkan putih indeks untuk proses pencetakan resin. Bagian dalam pati indeks dibersihkan dan dialasi dengan lapisan tipis vaselin untuk memudahkan saat melepas GTJ sementara dari cetakan. Langkah keempat, masukkan bahan resin ke dalam pati indeks. Bahan yang sering digunakan akrilik self cure. Pastikan untuk melapisi vaselin ke gigi dan jaringan sekitar dengan vaselin tipis. Kemudian diletakkan pada area putih indeks yang akan membentuk mahkota jembatan dan pontik. Pastikan resin terdistribusi secara merata untuk menghasilkan bentuk anatomis yang baik. Langkah kelima, tempatkan putih indeks yang sudah terisi resin akrilik ke dalam mulut pasien. Pati indeks berisi resin ditekan perlahan pada gigi penyangga yang sudah dipreparasi. Resin akan menyesuaikan bentuk gigi dan ruang pontik sehingga menciptakan struktur gigi jembatan sementara sesuai bentuk awal rahang pasien. Langkah keenam, lepaskan pati indeks dari mulut pasien saat sudah setting. Kemudian ada teknik indirect, dilakukan di luar mulut pasien. Biasanya menggunakan model gips yang dibuat dari cetakan setelah preparasi. Pada teknik ini, mahkota sementara dan pontik dibentuk secara lebih presisi di laboratorium. Kemudian dilakukan finishing, polishing, dan akhirnya dipasang ke mulut pasien. Kelebihan teknik indirect adalah akurasinya yang lebih tinggi, adaptasi marginal yang lebih baik, serta permukaan yang lebih halus. Teknik ini juga mengurangi risiko iritasi karena bahan yang tidak mengeras di dalam mulut. Namun waktu pengerjaan lebih lama dan membutuhkan laboratorium atau peralatan tambahan. Berikut adalah prosedur teknik indirect dalam pembuatan GTJ sementara. Langkah pertama adalah menyiapkan model anatomis sebelum gigi dipreparasi. Area gigi yang edentulus diberi pontik sesuai kontur, kemudian cetak menggunakan pati indeks yang berfungsi sebagai acuan bentuk jembatan sementara yang akan dibuat. Langkah kedua, mencetak model tersebut menggunakan pati indeks untuk merekam anatomi gigi sebelum preparasi yang sudah diberi pontik yang berguna sebagai panduan utama pembentukan GTJ sementara. Langkah ketiga, setelah gigi jembatan dipreparasi, cetak rongga mulut pasien menggunakan alginat, kemudian dilakukan pengisian dengan gips untuk menghasilkan model kerja baru yang mencerminkan kondisi gigi setelah dipreparasi. Langkah keempat, pati indeks yang sudah berisi bentuk anatomis awal diisi dengan bahan self-cure akrilik, kemudian ditempatkan pada model gigi yang telah dipreparasi. Resin akrilik akan mengisi ruang mahkota gigi penyangga dan pontik sesuai bentuk ideal yang sudah tercetak sehingga menghasilkan gigi tiruan jembatan sementara dengan anatomis yang baik. Langkah kelima, setelah resin mengeras, jembatan sementara dilepaskan dari pati indeks dan dilakukan finishing dan polishing. Kemudian, GTJ sementara dicoba di mulut pasien untuk memeriksa adaptasi, margin kontur, dan kenyamanan, kemudian dilakukan sementasi menggunakan semen ZOI. Secara keseluruhan, teknik direct menawarkan kecepatan dan kemudahan, sedangkan teknik indirect memberikan hasil yang lebih presisi dan kuat. Pemilihan teknik sangat bergantung pada kebutuhan klinis, kompleksitas kasus, serta durasi pemakaian GTJ sementara. Evaluasi keberhasilan GTJ sementara. Untuk menilai keberhasilan sebuah GTJ sementara, ada beberapa kriteria penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah adaptasi marginal yang baik. GTJ sementara harus dapat menutup preparasi dengan rapat, tanpa celah, tanpa overhanging, dan tanpa anter extension.
Margin yang baik membantu mencegah infiltrasi bakteri dan menjaga kesehatan jaringan. Yang kedua adalah kontur restorasi dan pontik harus sesuai. Pontik tidak boleh menekan jaringan, harus mudah dibersihkan, dan kontur embrasur harus mendukung kesehatan gingiva. Bila kontur tidak tepat, dapat terjadi iritasi atau inflamasi pada jaringan lunak. Yang ketiga adalah stabilitas kontak oklusial. GTJ sementara harus memiliki kontak sentrik yang stabil, sementara kontak eksentris dikurangi untuk mencegah fraktur. Oklusi yang buruk dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman, fraktur pontik atau pergeseran gigi penyangga. Yang keempat, permukaan halus dan mudah dibersihkan. GTJ sementara yang kasar akan meningkatkan penumpukan plak dan dapat menyebabkan gingivitis serta penyakit periodontal lainnya. Yang kelima, retensi dan kenyamanan pasien harus optimal. GTJ sementara harus cukup kuat untuk digunakan selama masa perawatan, namun tetap mudah dilepas ketika restorasi permanen siap dipasang. Selain itu, pasien harus tetap merasa nyaman saat berbicara, makan, dan tersenyum. Dan yang terakhir, tidak boleh ada tanda-tanda komplikasi seperti fraktur, iritasi jaringan, mobilitas, pontik, atau perubahan posisi gigi penyangga, maupun gigi antagonisnya. Jika seluruh kriteria terpenuhi, maka GTJ sementara dapat dianggap berhasil, stabil, dan mendukung hasil akhir dari restorasi permanen. Instruksi pasca perawatan pemasangan GTJ sementara. Setelah gigi tiruan jembatan sementara dipasang, ada beberapa instruksi penting yang perlu diikuti agar restorasi tetap stabil dan jaringan mulut tetap sehat selama masa pemakaian. Yang pertama, hindari makanan yang terlalu keras, lengket, atau berserat, seperti kacang, permen karamel, atau daging berserat tebal. Makanan jenis ini dapat membuat jembatan sementara retak atau bahkan terlepas. Kedua, usahakan mengunyah di sisi yang berlawanan dari area jembatan sementara. Hal ini membantu mengurangi tekanan secara langsung pada restorasi dan memperpanjang masa pakainya. Yang ketiga, tetap jaga kebersihan mulut yang membaik. Ikat gigi secara lembut, terutama di sekitar mahkota sementara dan area pontiknya. Pastikan juga menggunakan benang gigi dengan cara diselipkan dan ditarik ke samping, bukan ditarik ke atas, agar jembatan sementara tidak terlepas. Untuk membersihkan bagian bawah pontik, digunakan superfloss atau alat pembersih interdental. Membersihkan bagian ini sangat penting untuk mencegah terjadinya radang gusi dan penumpukan plak di area yang sulit dijangkau. Dan yang keempat, jika jembatan sementara terasa longgar, tidak nyaman, atau tiba-tiba lepas, jangan mencoba memasangnya kembali dengan lem apapun. Segera hubungi dokter gigi agar dapat dipasang ulang dengan cara yang aman. Demikian video pembelajaran terkait pembuatan gigi tiruan jembatan sementara. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran khususnya bagi mahasiswa kedokteran gigi dalam melakukan perawatan pembuatan gigi tiruan jembatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu pembuatan video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.